Mari kita baca Matius 23 ayat 34-39. Ini adalah perkataan Yesus kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ini adalah puncak dari pasal yang membahas tentang celaka yang menimpa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Di sini Yesus menyatakan, "Sebab itu, lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi." Apa yang Yesus katakan saat itu, ini hanya beberapa hari sebelum kematiannya. Dia mengatakan, "Aku mengutus nabi-nabi kepadamu," dengan kata lain, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Jadi penyaliban Kristus bukanlah akhir dari masa percobaan bagi bangsa Yahudi. Karena Yesus berjanji bahwa setelah kematiannya untuk melakukan apa? Mengutus kepada mereka para nabi, orang-orang bijak, dan ahli-ahli Taurat. Apakah para nabi itu akan seperti Stefanus? Apakah ia memiliki penglihatan nubuatan? Apakah Petrus juga seorang nabi? Apakah Petrus mendapat penglihatan? Ya, tentu saja dia punya. Bagaimana dengan orang-orang bijak? Ketujuh, dia akan digambarkan sebagai orang-orang yang penuh dengan hikmat. Dan siapakah ahli Taurat atau teolog itu? Rasul Paulus. Jadi Yesus berkata, "Aku akan mengutus saksi-saksi tambahan." Dan apa yang akan mereka lakukan dengan mereka? Hal yang sama seperti yang mereka lakukan terhadap Kristus. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu dan kamu aniaya dari kota ke kota. Dan apa yang akan menjadi hukuman yang akan diterima sebagai akibat dari penganiayaan terhadap Kristus dan umatnya? Dikatakan dalam ayat 35, supaya kamu menanggung akibat penumpahan, apa? Darah orang yang tidak bersalah. Lihat, itu adalah salah satu simbol dalam sangkakala pertama. Darah orang yang tidak bersalah mulai dari Habel, orang benar itu, sampai kepada Zaharia anak Berekia, yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mezbah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung angkatan ini. Apakah Anda dapat menangkap gambarnya? Api bercampur dengan darah. Sekarang perhatikan komentar Ellen White, ini ada di buku Grid Kontroversi halaman 28. Hampir semua pernyataan yang akan saya bacakan dari Ellen White berasal dari bab keruntuhan kota Yerusalem. Perhatikan pernyataan ini. Panjang sabar Allah atas Yerusalem hanya memastikan bahwa orang Yahudi itu tetap keras kepala tidak mau mengakui dosa-dosa mereka. Di dalam kebencian dan kekejaman mereka terhadap murid-murid Yesus, mereka menolak tawaran kemurahan terakhir. Lalu Allah tidak lagi melindungi mereka dan menarik kuasa pengendaliannya atas serangan setan dan malaikat-malaikatnya kepada mereka. Dan bangsa itu telah dibiarkan dikendalikan oleh pemimpin yang dipilihnya sendiri. Dan ngomong-ngomong tentang kitab Kisah Para Rasul, Anda dapat menemukan serangkaian ayat-ayatnya di sini dalam catatan pelajaran Anda. Anda membaca kitab Kisah Para Rasul dan Anda melihat bahwa orang-orang Yahudi terus-menerus memohon kepada para penguasa Romawi untuk menganiaya orang-orang Kristen. Dengan kata lain, mereka melakukan hal yang sama seperti yang mereka lakukan terhadap Kristus. Jadi dengan kata lain, Allah telah memberikan terang yang besar kepada mereka terlebih dahulu sebelum bangsa-bangsa lain. Tetapi mereka menolaknya dengan menganiaya umat Allah, dan karena itu apa yang Allah lakukan? Kita telah mempelajari hal ini dalam pelajaran sebelumnya. Allah mengizinkan mereka menuai apa yang mereka tabur, yaitu penghakiman dari sangkakala yang pertama. Sekarang mari kita lihat simbol sepertiga. Anda akan melihat bahwa sangkakala hanya menimpa sepertiga, sangkakala tidak menimpa segala sesuatu seperti itulah. Ini bukan kepenuhan murka Allah, ini hanya sebagian. Sepertiga dari pohon-pohon itu berarti sangkakala itu apa? Penghakiman parsial dan pendahuluan yang menunjuk pada penghakiman yang lebih besar di masa depan. Penghakiman sangkakala jatuh di wilayah geografis yang tidak terbatas dan menjadi pertanda malapetaka yang akan jatuh secara global. Ellen White berulang kali menyatakan bahwa kehancuran Yerusalem menandakan kehancuran akhir dunia. Sekarang mari kita lihat beberapa ayat yang menggunakan kata sepertiga. Kata sepertiga berarti sebagian, sederhana. Kata sepertiga tidak berarti 33,33%, melainkan berarti sebagian. Dengan kata lain penghakiman ini tidak menimpa semua orang, di semua tempat. Perhatikan Zaharia 13 ayat 8, pertama-tama dalam King James Version. Maka di seluruh negeri, demikianlah firman Tuhan, 2/3 daripadanya akan dilenyapkan, mati binasa. Tetapi 1/3 daripadanya akan tinggal hidup. Jadi perhatikan, di sini tidak dikatakan 2/3, melainkan 2 apa?
2/3 bagian yang akan dilenyapkan, tetapi sepertiga, dapat dipahami bahwa ini adalah sepertiga, bagian ketiga akan ditinggalkan. Perhatikan Young's Literal Translation. Dan telah terjadi, di seluruh negeri, suatu pernyataan dari Yehova. 2 bagian akan dilenyapkan, mereka mati, dan yang ketiga, ini dipahami sebagai bagian yang ketiga itu, apa? Ditinggalkan di sana. Jadi kita harus memahami kata sepertiga untuk merujuk pada apa? Untuk suatu bagian atau sebagian. Sekarang Anda berkata, bagaimana kita tahu itu? Baiklah, mari kita lihat sebuah detail menarik yang disajikan oleh Ellen White. Alkitab mengatakan bahwa Allah mengusir iblis dari surga dengan berapa banyak malaikatnya? Dengan sepertiga malaikat surga, tetapi menurut Ellen White, sepertiga sebenarnya berarti hampir setengah. Jadi sepertiga bukan berarti 33,3%, tidak lebih banyak, tidak lebih sedikit. Melainkan sebagian kecil atau sebagian dari malaikat. Perhatikan pernyataan ini dari The Story of Redemption, halaman 18. Iblis telah membuktikan bahwa dirinya tidak layak mendapat tempat di surga. Kemudian iblis dengan penuh kegembiraan menunjuk kepada para simpatisannya, yang terdiri dari hampir separuh dari seluruh malaikat. Bukan 33%, hampir separuh dari seluruh malaikat. Dan berseru, mereka ini bersamaku. Apakah engkau akan mengusir mereka juga dan membuat kekosongan di surga? Ia kemudian menyatakan bahwa ia siap untuk melawan otoritas Kristus. Dan mempertahankan tempatnya di surga dengan kekuatan tenaga, kekuatan melawan kekuatan. Jadi, sepertiga berarti bahwa itu bukan siksaan yang jatuh kepada semua orang di semua tempat. Ini berarti bahwa ini adalah penghakiman parsial yang hanya mempengaruhi beberapa orang. Ini adalah penghakiman pendahuluan. Jadi, sepertiga dari pohon-pohon di sangkakala pertama tidak berarti bahwa kita harus mencari tempat di bumi. Di mana sepertiga dari pohon-pohon itu dibakar secara literal. Tidak. Sepertiga dari pohon-pohon itu berarti penghakiman parsial atas manusia, kita akan melihat. Yang menandakan kehancuran global yang lebih besar di akhir zaman. Khususnya dalam 7 malapetaka terakhir, Allah akan mencurahkan apa? Dia akan mencurahkan kepenuhan murkanya. Perhatikan Wahyu pasal 15 ayat 1, kontras antara sepertiga dan kepenuhan. Dikatakan dalam Wahyu 15 ayat 1. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir. Sama seperti ada 7 malaikat dengan 7 sangkakala yang mencurahkan penghakiman parsial. Yang diwakili oleh kata, sepertiga, sebagian. Berapa banyak orang yang terkena tulah? Di sini dikatakan, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Terjemahan yang lebih baik adalah murka Allah sudah penuh. Dengan kata lain, hal itu akan mempengaruhi semua orang, di mana-mana, tentu saja, kecuali umat sisa. Sekarang Ellen White menulis bahwa kehancuran kota Yerusalem adalah cawan pertama. Jadi ini menunjukkan sesuatu yang bersifat parsial, bukan? Ellen White berkata bahwa kehancuran Yerusalem, yang kita percayai sebagai sangkakala pertama, adalah cawan pertama dari cawan yang harus diminum oleh orang fasik selama malapetaka. Inilah pernyataannya, Great Kontroversi, halaman 21. Ngomong-ngomong semua pernyataan yang akan saya bacakan ini berasal dari bab kehancuran Yerusalem. Cukup menarik, dia menulis di halaman 21. Dalam hukuman duniawi yang akan menimpa anak-anaknya, ia melihat apa? Ia melihat tegukan pertama dari cawan murka Allah, yang pada penghakiman terakhir ia harus menghabiskan seluruh isi cawan murka Allah itu. Apakah Anda menangkap gambarannya? Bahwa apa yang menimpa Yerusalem hanyalah tegukan cawan pertama. Penghakiman lokal dari Allah yang menunjuk kepada penghakiman yang jauh lebih besar. Sebenarnya Ellen White telah berulang kali menyatakan bahwa kehancuran Yerusalem adalah model skala kecil. Sebuah model parsial dari apa yang akan terjadi di seluruh dunia, dengan semua orang fasik di akhir zaman. Perhatikan pernyataan-pernyataan yang digunakan Ellen White di sini dan ini berasal dari bab tentang kehancuran Yerusalem. Dikatakan, Kristus melihat di Yerusalem suatu lambang, apakah yang lebih besar lambang atau apa yang dilambangkan oleh lambang itu? Apa yang dilambangkan oleh lambang itu? Di Perjanjian Lama, ada domba. Itu melambangkan realita yang lebih besar dan lebih luas, bukan?
Kristus melihat di Yerusalem suatu lambang dunia yang mengeraskan hati di dalam ketidakpercayaan dan pemberontakan, dan yang bergerak cepat menuju penghakiman pembalasan Allah. Dan kemudian ia berbicara tentang dosa orang Yahudi dan membandingkannya dengan dosa dunia Kristen pada akhir zaman. Dan ketahuilah, ini terlihat seperti dua kesalahan yang berbeda tetapi sebenarnya adalah kesalahan yang sama ketika Anda melihatnya dengan seksama. Pada halaman 22 Ellen White menulis, Yesus memandang kepada generasi terakhir manusia dan melihat dunia ini terlibat dalam penipuan yang sama dengan yang menyebabkan kebinasaan Yerusalem. Jadi dunia akan bersalah atas dosa yang serupa dengan dosa yang dipraktikkan di Yerusalem. Apa itu? Dosa besar seorang Yahudi ialah penolakannya terhadap siapa? Akan Kristus. Dosa besar dunia Kristen ialah penolakannya pada apa? Pada hukum Allah, dasar pemerintahannya di surga maupun di dunia ini. Kalian berkata, itu dua penolakan yang berbeda. Tidak, itu tidak beda. Izinkan saya bertanya kepada Anda, hukum adalah cerminan dari siapa? Hukum Taurat adalah transkrip dari karakter Kristus. Jadi, bagaimana mungkin Anda berkata, saya mengasihi Yesus tetapi saya membenci hukum Taurat? Saya mengasihi realitas tetapi saya membenci bayangannya. Itu adalah dosa yang sama. Orang Yahudi menolak Kristus, dunia Kristen akan menolak refleksi Kristus dalam hukumnya. Apakah Anda memahami saya atau tidak? Perhatikan pernyataan lain ini, Great Kontroversi, halaman 25, juga dalam bab tentang kehancuran Yerusalem. Nubuatan yang dikatakannya mempunyai makna rangkap dua. Bayangan pendahuluan mengenai kebinasaan kota Yerusalem, dan juga gambaran pendahuluan kesusahan besar akhir zaman. Jadi, penghakiman yang menimpa Yerusalem, apakah itu merupakan penghakiman yang menyeluruh dan lengkap di seluruh dunia? Tidak, itu hanya sebagian, yang ditunjukkan dengan kata sepertiga, bukan?